فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى Al-Hadisus Salis Wassamanun Ba'dal Mi'ah wa Alf 1183. Wa hadisu Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal, beliau kunyahnya adalah Abu Sa'id. Beliau adalah Al-Madani, tapi kemudian pindah ke Basrah dan wafatnya di Basrah. Yaitu Nabi SAW bersabda, baina kulli adzanaini shalah. Di antara setiap dua adzan itu ada sholat. Menegaskan bahwasanya untuk sholat isya ada qobliyah isya, ada ba'diyah isya. Walaupun qobliyah isya ini bukan sunnah muakkadah, tapi ini juga bagian dari sunnah. Dan setiap sunnah tak mungkin sia-sia, pasti ada hikmahnya dan menambah pahala kita insya Allah dan seterusnya. Hadis muttafaqun alaih. Kama sabak, sebagaimana telah berlalu, kata Imam An-Nawawi, yaitu disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr, yaitu nomor hadisnya adalah 1153 dan 1178. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Al-Babus Salis Ba'dal Mi'atain 203. Babu Sunnatil Jumu'ah. Sunnah yang terkait dengan sholat Jumat, yaitu tentunya pembahasan rawatib ya, bukan sunnah-sunnah yang masalah tajammul, tatoyub, tanadzuf, bukan masalah itu, bukan masalah mandi dan wewangian dan apa, tapi masalah sholatnya. Al-hadisur rabi' fihi, di dalamnya adalah al-hadisur rabi' wa samanun ba'dal mi'ah wa alf 1184. Hadisu Ibni Umar as-sabiq, hadis Ibni Umar yang telah berlalu. Kata Syekh Abu Amr, yaitu di nomor yang ke 1152, 1167 dan 1183. Annahu shalla ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'dal jum'ah, yaitu beliau sholat bersama Nabi 2 rakaat setelah Jumat. Muttafaqun alaih. Dalil-dalil yang lain, riwayat yang lain menunjukkan kalau Nabi melakukan ba'diyah Jumat di masjid itu 2 rakaat, yaitu 4 di masjid dan 2 rakaat di rumah. Yaitu memilih apakah 4 rakaat di masjid ataukah 2 rakaat di rumah. Sementara Ibnu Umar mengatakan, saya sholat bersama Nabi SAW 2 rakaat setelah Jumat. Apakah dia maksudnya jamaah? Tentunya tidak. Karena sebagian ulama kalau tak salah sudah menukilkan ijma, tidak ada sholat berjamaah di dalam rawatib. Lalu maksudnya bagaimana? Boleh jadi Nabi terkadang mencontohkan 2 rakaatnya dikerjakan di masjid, sehingga Ibnu Umar dan para sahabat yang lain melihat, oh memang ada ba'diyah Jumat. Walaupun Nabi lebih suka 2 rakaat itu dikerjakan di rumah, tapi terkadang memberikan contoh 2 rakaat di masjid dan terkadang 4 rakaat di masjid. Nah, Ibnu Umar dan para sahabat sholat juga walaupun tidak berjamaah, tetapi ya satu masjid, yaitu masih dalam satu ruangan yang sama, dikatakan sholat bersama beliau. Atau boleh jadi bersama di sini seperti yang telah kita lewati, walaupun tidak harus satu rumah, tetapi sama-sama mengerjakan itu, walaupun tidak di satu ruangan yang sama dan tidak berjamaah. Intinya sholat Jumat juga ada rawatibnya, tapi bukan qobliyah. Tak ada satu hadis sahih pun untuk menyebutkan adanya qobliyah. Dan memang ma'ruf bahwasanya di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar dan di zaman Umar tidak ada 2 adzan untuk Jumat, yaitu untuk waktu duhur itu. Yang ada hanya 1 saja. Makanya dikatakan ini adalah ijma' qadim. Nabi sepanjang beliau di Madinah, mungkin boleh dikatakan berarti apa? 8 tahun misalkan. Ini perkiraan kasar aja, 8 tahun. Padahal dalam 1 tahun itu ada berapa Jumat?
1 tahun, mungkin 52 ya, atau 52 kali 8. Betul-betul Nabi hanya menjadikan adzan itu satu saja yang untuk terkait dengan duhur Jumat itu, di waktu duhurnya. Baik. Seandainya sunnahnya adalah 2, ini saya Nabi memberi contoh. Demikian pula di zaman Abu Bakar 2 tahun. 2 tahun kali 52 Jumat, ini perkiraan kasar. Demikian pula Umar, yaitu 10 tahun. 10 tahun kali 52 Jumat. Tidak melakukan itu. Maka para ulama mengatakan ini ijma' qadim sebenarnya. Demikian pula di awal-awal pemerintahan Utsman belum ada itu. Cuma kemudian Utsman ijtihad tatkala makin banyak penduduk di Madinah dan beliau khawatir orang lalai dengan pasar, maka beliau menjadikan adzan Jumat itu 2 kali. Pertama di Zaura sebelum masuk waktu zuhur. Di Zaura. Zaura adalah suatu rumah di pasar agar orang sadar dan ingat, kemudian segera berangkat ke masjid sebelum tiba waktu zuhur dan terlambat. Ini ijtihad beliau radhiyallahu an. Kalau benar mendapatkan 2, kalau salah mendapatkan 1. Tapi kita sudah mengetahui kaidah-kaidah untuk tidak menyelisihi ijma' qadim. Apa yang baik di zaman Nabi pasti baik sampai hari kiamat. Masalah mengingatkan orang tidak harus dengan cara membuat adzan dan sebagainya. Boleh dengan cara yang lain mengingatkan seperti yang dilakukan oleh Ali. Bahkan sebelum Ali, yaitu Rasulullah terkadang keluar rumah sebelum subuh mengingatkan orang-orang untuk bangun, untuk qiyamul lail tanpa harus dengan cara adzan. Oh iya. Masalah adzan ada syariatnya, ada perintah Nabi. Ketika Nabi hanya menjadikan adzan itu menjelang subuh, ada adzan 1, kemudian waktu subuh ada adzan 1 lagi. Tapi untuk waktu-waktu yang lain Nabi tidak melakukan itu, maka menunjukkan sunnahnya memang hanya itu. Oh iya. Tidak boleh dikias-kiaskan, sementara Nabi tidak melakukan itu. Maka mengingatkan tidak harus dengan cara adzan. Ini ijtihadnya Umar. Oh iya. Maka yang betul adalah adzan hanya 1. Makanya tatkala adzan yang betul hanya 1, dan itu adalah tatkala khatib sudah duduk di atas mimbar, maka tak ada istilah yaitu antara adzan dan iqamat. Oh, saya mau qobliyah Jumat, mau diletak di mana? Karena kita akan sibuk menjawab adzan. Setelah adzan harus menunggu, yaitu setelah adzan khatib akan bangkit untuk khutbah Jumat. Dan Nabi dan para sahabat satupun tidak memberikan contoh ataupun memerintahkan, mengajarkan untuk adanya qobliyah Jumat. Maka yang betul adalah tidak ada itu. Dan memang resikonya kalau ijtihad keliru boleh jadi akan menimbulkan bid'ah berikutnya. Akhirnya banyak orang-orang sufiyah dan yang lain-lain mengadakan qobliyah Jumat antara adzan Utsman dengan adzan Nabi. Dibuat sholat qobliyah. Dan akhirnya malah jadi aneh bagaimana sholat qobliyah dilakukan antara adzan 1 dengan adzan kedua, bukan antara adzan dengan iqamat. Sementara yang Nabi syariatkan adalah antara adzan dengan iqamat, itu sholat, bukan antara adzan dengan adzan. Sementara hadis ini baina kulli adzana ini sholatun, hadis Abdullah bin Mughaffal ma'ruf, semuanya tahu maksudnya adalah antara adzan dan iqamat. Tayyib. Makanya untuk yang Jumat yang ada hanyalah ba'diyah, tidak ada qobliyah. Kalau itu kebaikan, niscaya Nabi telah mencontohkan itu. Dari sisi yang lain, Utsman walaupun beliau membuat adzan pertama, tapi beliau sama sekali tak ada satu riwayat sahih pun bahwasanya beliau mensyariatkan adanya qobliyah Jumat. Lalu dari mana orang-orang mendapatkan itu? Buat-buat sendiri. Baik. Berarti yang ada hanyalah ba'diyahnya saja. Nah, kembali ke pembahasan hikmahnya ba'diyah seperti hikmah dari sunnah-sunnah yang lain, yaitu untuk menyempurnakan ibadah sholat Jumat kita. Mungkin ada kurang khusyuk atau ada kurang kewajiban yaitu untuk memenuhi beberapa kekurangan yang ada. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya. Al-hadisul khamis wa samanun ba'dal mi'ah wa alaf, 1185. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukumul jumu'ah
apabila salah seorang dari kalian mengerjakan sholat Jumat, yaitu sudah mengerjakan sholat Jumat, fal yusalli ba'daha arba'an, maka hendaknya dia mengerjakan setelah itu 4 rakaat. Rawahu Muslim. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim. Polanya bukan sekedar anjuran, yaitu bukan sekedar contoh dari Nabi, bukan sekedar sahabat berbuat dan Nabi mendiamkan, bahkan ini perintah. Hendaknya mengerjakan 4 rakaat. Maka yang sunnah muakkadahnya adalah 4 rakaat. Dan semuanya sepakat ini adalah mustahab, tidak sampai wajib. Walaupun asal dari perintah adalah wajib, tetapi dia dipalingkan dengan hadis misalkan siapa? Hadis Thalhah bin Ubaidillah dan beberapa sahabat yang lain. Tatkala orang Badui bertanya tentang kewajiban, akhbirni anis sholat, kabarkan kepada saya tentang sholat, maka Nabi mengatakan khamsa sholawatin fi kulli yaumin wa lailah, yaitu ada 5 sholat. Kewajiban harian adalah 5 sholat sehari semalam. Kemudian si Badui bertanya, hal alayya ghairuha, apakah saya ada kewajiban selain itu? Maka Nabi mengatakan, la illa ang tatawwa, tidak ada. Tetapi kalau engkau ingin melakukan tatawwu itu baik. Menunjukkan yang wajib hanyalah 5, wajib harian. Berarti ba'diyah dan qobliyah itu adalah mustahab. Berarti perintah yang di hadapan kita ini, fal yusalli ba'daha arba'an, hendaknya dia mengerjakan setelah sholat Jumat itu 4 rakaat. Ini adalah mustahab, dan ini ijma. Perintahnya adalah lil istihbab. Buktinya apa? Kembali ke hadis sebelumnya, hadis Ibni Umar. Nabi mengerjakan 2 rakaat, tidak sampai 4. Baik. Kita habiskan satu lagi sekalian. Al-hadisus sadis wasamanun ba'dal mi'ah wa alam. 1186. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'dal jumu'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya tidak mengerjakan salat setelah Jumat hatta yang sharif. Sehinggalah beliau berpaling, yaitu terkadang yang sharif artinya berpaling dari salam. Terkadang adalah yang sharif minal masjid, yaitu pergi dari masjid. Nah, dohirnya kali ini yang dibahas adalah itu, yaitu yang sharif minal masjid. Buktinya tadi lafadznya apa? La yusalli ba'dal jumu'ah, setelah Jumat, menunjukkan sudah salam ini. Untuk mengerjakan sholat yang lain jelas sudah salam. Hatta yang sharif, sehinggalah beliau berpaling, yaitu berpaling dari masjid, yaitu pergi dari masjid. Kemudian fayusalli rak'ataini fi baitih, kemudian beliau mengerjakan sholat 2 rakaat di rumahnya. Rawahu Muslim. Menunjukkan sunnahnya adalah kalau ingin ba'diyah di rumah itu 2 rakaat. Adapun kalau di masjid adalah 4 rakaat. Apakah boleh dibalik? Boleh. Semuanya sepakat boleh dibalik. Di masjid 2 rakaat, di rumah 4 rakaat. Bagaimana kalau di masjid 2, nanti dilengkapi di rumah 2, tidak masalah. Baik. Apakah boleh? Yaitu 4 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah, jadi 6. Kebanyakan ulama melarang karena Nabi tidak memberikan contoh sampai 6, tapi pilihan yaitu 2 di sana atau 4 di sini, atau apa? 4 yang di sana, 2 di sini. Pilihannya itu bukan jadi 6 rakaat. Kebanyakan ulama mengatakan cukup pilih salah satu, sehingga semuanya tetap apa? 4 saja. 4 di sana, yaitu dalam artian apa? 4 di sana, yang di sini tak perlu. Atau 4 di sini, yang di sana tak perlu. Atau yaitu cukup 2 saja, yaitu 2 di rumah, di masjid tak perlu. Atau sudah 2 saja di masjid, di rumah tak perlu. Atau di rumah tambah 2, intinya cukup 4 saja. Tapi barang siapa berijtihad, memang ada sebagian ulama memilih, ya sudah kita gabungkan total, di rumah 2, di masjid 4, jadi 6. Insya Allah tidak sampai jadi bid'ah. Cuma kebanyakannya menyuruh pilih salah satu saja. Yaitu maksimalnya hanya 4. 4 di sana, sini tak perlu. Atau sini 4, sana tak perlu. Atau sudah 2 saja. 2 di sana, atau sini tidak. Atau sini tidak, sana 2. Atau sudah 2 sana, 2 sini, maksimal 4. Barang siapa memilih 4 dan 2 jadi 6,
tidak sampai diingkari insya Allah. Tapi mana yang paling utama? Para ulama berselisih pendapat, yaitu apakah 4 rakaat itu sebaiknya di rumah atau 4 rakaat sebaiknya di masjid. Memang ini terjadi perselisihan, tetapi yang dirojihkan Syekh Yahya dalam kitab Ahkamul Jumu'ah sesuai dengan dohir hadisnya, yaitu melaksanakan hadis Abi Hurairah, yaitu 4 rakaatnya adalah di masjid. Kalau milih di rumah, kerjakan riwayat Ibnu Umar, yaitu 2 rakaat di rumah. Barang siapa memilih 2 rakaat di masjid dan mencukupkan diri, tak masalah, berdasarkan hadis yang telah kita lewati. Ibnu Umar sholat bersama Nabi 2 rakaat, dohirnya adalah di masjid. Istilahnya tidak sampai bid'ah pembahasan ini semua, masalah ba'diyah itu tidak masalah. Ulama khilaf dari sisi mana yang lebih utama. Kalau saya merojihkan sesuai dohir hadis, yang lebih utama kalau di masjid 4, kalau di rumah 2. Thayyib. Ilahuna wallahu a'lam.